Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Puspitasari. Saya dari kelas 12 IPS 1. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan atau menjelaskan tentang demokrasi pemilihan tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, peserta demokrasi sudah berlangsung pada tahun 2024 ini. Dalam perhelatan politik ini, tentunya seluruh komponen masyarakat diharapkan dan ikut serta menyalurkan hak suara untuk bisa bersama-sama menentukan pemimpin bangsa yang akan menentukan nasib negara ke depannya. Generasi muda yang emas disebut sebagai generasi emas. Keikutsertaan sangat diharapkan. Abdikan Ganesha Udiskasha Gusti Ayu Apsari Hadi SH MH memberikan pemahaman tentang hakikat pemilu. Pada dasarnya pemilu yang diselenggarakan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Hal tersebut karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilihan dilaksanakan secara umum berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap 5 tahun sekali. Hal ini bukan sekadar lagi formal semata, tetapi harus diimplementasikan dan diwujudkan karena pemilu dikatakan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip demokrasi, yaitu pemerintah yang bersumber dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, rakyat memiliki peran penting sehingga diharapkan ikut mengontrol penerimaan dan masyarakat berhak untuk memilih pemimpin. Melalui pemilu, para pemimpin terpilih juga diharapkan bisa menyesuaikan rencana-rencana pembangunan yang akan dibuat agar disesuaikan dengan rencana pembangunan yang telah dibuat sebelumnya oleh pemimpin terlebih dahulu. Dari penelitian yang telah dilakukan olehnya di Kabupaten ditemukan bahwa tingkat keberadaan pemilu pemula hampir 70% sebagai dampak dari bonus demografi, sehingga usia pemilihan pemuda pada tahun 2024 diprediksi akan meningkat, sehingga menjadi faktor penting pada pelaksanaan pemilu. Bahkan bisa dikatakan pemilihan pemula ini adalah peranan utama dalam kontestasi pemilihan 2024. Akan tetapi, pemilih pemula yang masih awam akan pemilu masih perlu diarahkan agar bisa mengendali para calon yang akan dipilih nantinya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan melalui sosial media yang sangat akrab dengan generasi muda. Selain itu, juga perlu dilakukan sosialisasi agar para generasi muda, khususnya pemilihan pemula, dapat menjadi pemilih cerdas yang dapat benar-benar tahu bagaimana karakter pemimpin, visi misi, dan lain sebagainya dari calon yang akan mereka pilih nantinya. Sedangkan pendekatan yang dapat dilakukan pada tingkat sekolah yang paling nantinya adalah melalui kurikulum pembelajaran yang harus lebih diarahkan pada pendidikan politik atau pendidikan pemilu pemula agar jangan sampai anak-anak nantinya acuh terhadap pelaksanaan politik bangsa ini. Selain itu juga agar mengetahui esensi pemilu yang sebenarnya karena mereka juga punya hak di dalam pelaksanaannya. Dalam kontestasi pemilu yang diadakan di Indonesia masih berpotensi diwadahi hal tersebut secara jelas dilarang bagi mereka dianggap menodal.
menghasut, terlebih jika melihat atau membaca informasi yang tersebar di sosial media, serta harus selalu memastikan informasi yang didapatkan benar-benar dari lembaga yang kredibel. Negara demokrasi seperti Indonesia menganggap para pemuda memiliki peran utama. Hal itu bisa dilihat sejak awal kemerdekaan hingga reformasi, selalu ada peran pemuda di dalamnya. Sehingga bisa dikatakan pemuda dalam ini adalah menyambung lidah antara elit dan masyarakat. Apa yang menjadi pemikiran pemuda itu bisa diyakini dan percaya oleh masyarakat, sehingga peran pemuda sangat penting. Tidak hanya sebagai pemilih, tapi juga ikut serta sebagai penyelenggara karena dari peran warna. Sekian orasi ilmiah dari saya tentang demokrasi pemilihan tahun 2024. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.